Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mencoba menjelaskan tentang tutorial urut plantar fasciitis Ada pantang ya Pak? dan S aja, Pak. betis. Biasa aja ya. Teman-teman, pagi ini telah datang seorang laki bernama Bapak Di, usia 52 tahun. Jarang saya minum es. Mempunyai dua keluhan utama, mengeluarkan sakit plantar fasciitis pada kaki kanan, dan yang kedua mengeluarkan sakit betis di kaki kiri karena bermain bulu tangkis. Sakit plantar fasciitis adalah peradangan pada telapak kaki yang gejalanya antara lain nyeri seperti ditusuk di dekat tumit, kemudian nyeri mungkin paling parah terasa di pagi hari. Teman-teman, untuk pemijatannya, kalau sakit tumit bisa dilakukan pada jalur tulang first metatarsal, cuneiforms dan navicular, atau pada cekungan kaki. Nah, kalau yang ini sakit di betis teman-teman. Nah, sakit di betis itu yang ini samping akan kita jelaskan belakangan. Jarang dari sampingnya depan. Teman-teman, kita kembali kepada masalah plantar fasciitis. Terlalu banyak tekanan pada kaki akan menimbulkan cedera atau robekan pada jaringan tersebut, yang selanjutnya akan meradang dan menyebabkan nyeri pada tumit, meski dapat terjadi pada siapa saja. Kondisi ini lebih banyak dialami oleh orang yang berusia 40 tahun. Teman-teman, untuk pencegahan plantar fasciitis terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya plantar fasciitis dan mencegah hanya stimulan aja, Pak. Nanti dia akan melari. Itu menggunakan alas kaki dengan bantalan yang nyaman untuk tumit dan dapat menjaga Panas. Udah itu doang. lekungan Larinya bawah ini, kaki Pak, fokus nantinya dengan baik. Kemudian menghindari berdiri dalam waktu lama. Kemudian melakukan peregangan secara rutin pada bagian plantar fasciitis dan tendon Achilles, yaitu urat besar di belakang pergelangan kaki, terutama sebelum berolahraga. Ini posisi plantar fasciitis yang sedang saya panaskan teman-teman. Kadang-kadang dengan pemanasan membuat nodulnya muncul. Saya biasa menggunakan pemanasan ini, mungkin menggantikan fungsi lampu sorot kalau di dalam fisioterapi teman-teman. Ya teman-teman, kita kembali lagi kepada masalah plantar fasciitis. Kemudian untuk mencegah kambuhnya plantar ini, kita melakukan peregangan secara rutin pada bagian plantar fascia dan tendon Achilles, yaitu urat besar di belakang pergelangan kaki, terutama sebelum berolahraga. Nah, ini teman-teman yang kita urut. Kalau plantar fasciitis kan di dekatnya tumit itu yang sakit tuh, yang di jempol saya itu. Nah, yang diurut yang di sebelah kanan saja. Ini metodik trigger point, cara cepatnya. Dia ada cara cepat untuk penyembuhannya teman-teman. Nah, kita urut saja. Ini saya pakai tangan satu karena tangan satunya lagi saya shoot kamera untuk memberitahu bagaimana solusinya apabila sakit pada masalah plantar fasciitis. Teman-teman, kita kalau berolahraga juga jangan melakukan olahraga pada permukaan yang keras. Kemudian selain itu, agar plantar fasciitis tidak terlalu berat, andaikan berat badan tubuh kita berat, yang berat boleh kita turunkan.
turunkan obesitasnya, dan kita tetap menjaga berat badan ideal. Kemudian berikutnya untuk keluhan kedua, sakit di betis. Ya, sambil jalan kita membahas sakit di betis. Untuk keluhan kedua, sakit di betis. Nyeri betis merupakan keluhan yang umum dialami dan penyebabnya ini beragam. Bisa karena cedera, karena aktivitas berlebihan, atau gangguan aliran darah di betis. Simak penjelasan berikut mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri betis serta penanganannya. Teman-teman, terasa kok. Pada betis terdapat otot gastrocnemius maka yang diurut dan daerah semua yang bertemu pada tendon Achilles, yaitu urat besar di belakang pergelangan kaki yang melekat pada alat bantu juga. Nah, gangguan pada betis dapat mengenai kedua otot ini, tendon Achilles mekanis ataupun pembuluh darah dan saraf di kalau sekitarnya. orang yang nggak Keluhan nyeri betis dapat digambarkan sebagai rasa tegang, ini berarti daerah kram, perut, kaku, atau nyeri bagian tajam di bagian. Terus ini punggung, Beberapa penyebab nyeri daerah betis, teman-teman. seksual. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai kondisi-kondisi yang dapat refleksi, menyebabkan nyeri betis. Tapi karena Bapak olahragawan berarti Nyeri betis biasanya otot kendalanya. Itu bisa karena cedera akibat terbentur, kemudian benturan tersebut bisa terjadi karena benda tumpul, bisa juga karena terjatuh atau tertendang pada area betis, menimbulkan nyeri dan memar. Jika cederanya ringan, umumnya nyeri dan memar akan hilang dengan sendirinya. Nah, yang kedua, penyebab nyeri betis karena kram otot. Aktivitas atau olahraga berlebihan dan mencoba olahraga baru dapat menimbulkan kontraksi mendadak pada otot betis, sehingga timbul nyeri. Kram otot dapat berlangsung selama beberapa detik, sehingga bisa juga kadang-kadang sampai beberapa menit, teman-teman, dan bisa saja baru terasa saat tidur. Kalau kita urut sebenarnya kan bisa juga muncul pada hindari. Lalu kita akan melakukan ada ilmunya juga, peregangan. Apa maksudnya peregangan? Nah, ini peregangan di sini. Peregangan atau ini robekan bisa dapat dari sini. Biasa hal ini disebut juga dengan kesleo atau terkilir. Dan dapat terjadi akibat jarang yang di sampingnya Bapak ini jarang. Lalu biasanya sini berat karena tumpuan otot kan sini. Olahraga tanpa pemanasan. Contoh olahraga depan yang dapat menimbulkan masalah ini adalah di sini. Olahraga yang banyak melibatkan gerakan kaki, di samping, seperti gerakan bermain badminton. Ini sedikit error juga sih, kan Bapak kayak gini dapat ininya jauh nih, begal-begal, nyeri tajam. Jadi Bapak kakinya kali ya Pak, sehingga kaku atau kakinya Bapak enggak pada saat berjalan, teman-teman. Nih jarang kakinya orang tuh ininya. Ini mau juga bisa menimbulkan kesulitan berjinjit. Yang biasanya gini kan rapat selama setengah hari. Berarti Bapak gak mundur. Ya, teman-teman. Umumnya keluhan yang menyertai kondisi ini berupa nyeri masing-masing orang bengkak pada betis, tungkai terasa berat beraktivitas, dan terbatasnya gerakan kaki, terutama saat menempuh pergelangan kaki. Ini terasa kan nih, teman-teman? Pemijatan urut betis ini, urutan sakit betis adalah sebagai berikut. Biasanya ada tonjolan nodul berupa gumpalan. Hal ini biasanya merupakan gejala cedera di belakang lututnya. Pemijatan
belakang lutut Ya, yang harus menyusur belakang bagian situ. betis dengan tujuan melemaskan otot-otot Coba buat sekitarnya. jalan situ Kak. Lakukan Kakinya udah nyaman dengan Pak. baik dengan Udah hilang benar ya? sampai di belakang lutut. Kemudian tekanan harus di tengah-tengah betis dan melebar ke samping betis dan Sudah hilang ya? akhirnya di belakang lutut. Alhamdulillah. Kemudian reposisi agar kembali